Nah, itu bahasnya bahas yang kemarin ya Pak, apa namanya? Kitab yang dibahas, yang halal haram itu, yang subuh sekarang. Oh, masih ada orang utang. Oh, mereka minta. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa lanjutkan pembahasan kita di program baca buku Fikih Muamalah bersama kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni di bab tentang muamalah. Pada kesempatan ini kita insyaallah akan mulai di Kitabu Al-Bai' atau kita mulai dari definisi jual beli. Namun sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya di pertemuan yang lalu, bahwa Syarah Mumti' ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin terhadap kitab Zadul Mustaqni. Sehingga di sini kita akan melihat bahwa di bagian-bagian awal ini beliau akan berikan muqaddimah atau pengantar terlebih dahulu, lalu kemudian nanti ketika sudah masuk di bagian daripada ucapan Zadul Mustaqni, beliau akan berikan tanggapan dan komentar. Nah baik, di paragraf 1 beliau menyatakan bahwa para ulama kita ketika mereka menulis buku-buku fikih, itu mereka biasanya mulai dengan bab ibadah. Jadi kalau kita menemukan pembahasan fikih itu, awalnya adalah materi-materi tentang ibadah. Lalu berikutnya kita akan menemukan susunan berikutnya di sistematika pembahasan itu tentang muamalah dan tentang fikih nikah. Lalu kemudian yang berhubungan dengan darah atau pembunuhan, dan juga nanti berikutnya yang berkaitan dengan pengadilan. Nah, kemudian beliau di sini memberikan alasan kenapa ya para ulama kita itu mengawali dengan ibadah. Alasannya karena ibadah ini merupakan tujuan. Manusia itu diciptakan, esensinya, tujuannya adalah untuk ibadah. Sehingga jangan sampai kemudian kita dihadirkan di dunia ini untuk ibadah tapi kita nggak tahu ibadah itu apa, tata caranya itu gimana. Makanya kemudian ulama memandang perlu untuk memasukkan pembahasan ibadah. Dan di dalam ibadah itu mereka mengawali dengan pembahasan tentang sholat. Karena memang sholat ini merupakan ahamul ibadat, ibadah yang paling penting. Dan kemudian ketika membahas sholat, para ulama kita mendahulukan kajian tentang toharoh. Karena memang kita tidak bisa melaksanakan sholat tanpa adanya toharoh. Ini merupakan sebuah urutan yang sangat sistematis, yang sangat bagus, yang kemudian diletakkan oleh para ulama kita. Di mana mereka mengawali semua itu dengan namanya tatahur. Diawali segala sesuatu itu dengan membersihkan diri, baru setelah itu kita berhias. Dan ini adalah ungkapan yang masyhur, ataupun ini adalah sesuatu yang kita sama-sama tahu. Kalau kita ingin mengisi gelas dengan air, dengan sesuatu yang bersih, maka kalau di dalam gelas itu masih ada
kotoran kita buang terlebih dahulu, baru kemudian kita isi airnya. Yang ini kadang diungkapkan oleh para ulama dengan kata-kata at-takhliyah qabla at-tahliyah. Jadi kalau kita punya rumah juga, sebelum kita menghias rumah dan yang lain, kita bersihkan dulu sampah. Kalaupun memang ada sumber bau yang tidak sedap, maka itu kita hilangkan. Ini alasannya. Kemudian setelah para ulama membahas tentang sholat, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, mereka berikutnya membahas tentang fikih zakat. Karena memang ini urutannya sesuai dengan urutan rukun Islam. Kita bahas sholat, kemudian zakat, baru berikutnya adalah puasa. Ini adalah rukun yang keempat dan terakhir adalah haji. Ini adalah urutan-urutan. Nah, kemudian ada satu faedah di sini yang diberikan oleh beliau. Kenapa fikih jihad? Kenapa pembahasan tentang jihad itu malah dimasukkan oleh para ulama kita ke dalam kategori fikih ibadah? Padahal di situ kan namanya jihad itu biasa orang berperang. Orang kemudian berbunuh-bunuhan. Kenapa kita tidak masukkan saja di dalam fikih hudud yang kaitannya nanti dengan hal-hal yang berhubungan dengan darah dan semisal pembalasan? Maka beliau memberikan jawaban karena gini, jihad itu kalau kita mau lihat unsur penyusunnya, posisi ibadah di situ lebih azhar. Jadi kalau kita mau lihat komponen ibadah, dia lebih dominan dari sisi ibadahnya. Ketimbang gitu ya. Ketimbang yang tampak sama kita berupa intiqom, ya, kita menyerang, kita membalas, kita membunuh, kita bertahan dan semisalnya. Jadi itu hanya bagian kecil, tapi yang dominan adalah unsur ibadahnya. Buktinya apa? Kata beliau, buktinya karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Jadi dalil-dalil di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang fadilah jihad, keutamaan jihad, dan yang lainnya. Sehingga para ulama memasukkan masalah ibadah dalam urusan, masukkan jihad dalam bab ibadah. Berikutnya selesai ibadah, kata beliau, nanti kita masuk yang namanya muamalah. Jadi kalau di dalam sistematika pembahasan buku fikih, ya selalu seperti itu. Setelah fikih ibadah, masuk kemudian fikih muamalat. Dan di dalam muamalat, inilah yang menjadi kajian kita. Kenapa para ulama kemudian membahas tentang jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Selesai muamalah baru nanti bahas tentang nikah. Alasannya, kata beliau, karena memang kita sebagai manusia, itu yang pertama kali kita butuhkan itu adalah isi perut terlebih dahulu. Ya. Kita perlu makan sebelum kita nikah. Jadi biasanya orang sebelum nikah itu kan kalau mau ngelamar gitu ya, itu kan biasa ditanya kerjaannya apa gitu. Ya karena memang orang tua perlu memastikan, dan beliau juga mengatakan ya memang manusia itu normalnya butuh makan kemudian nikah. Yang ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa tolak, bahwa annas muhtajuna li ta'am wasyarab. Kita butuh makan, kita butuh minum sejak kita dilahirkan. Lalu apa hubungannya jual beli dengan masalah makan dan minum? Ya ini merupakan sarana, wasilah kita untuk bisa mendapatkan uang, lalu kemudian kita bisa belikan kebutuhan. Itu dibahas di dalam masalah jual beli. Barulah kemudian biasanya gitu ya, ini kalau mau dibuat proses urutan-urutannya, setelah seseorang merasa kenyang, barulah dia kemudian ngerasa kayaknya udah bisa nih, kebutuhan harian udah tercukupi, kemudian sudah ada pekerjaan, barulah cari pasangan, ya tulubun nikah, kata beliau. Maka kemudian ulama merasa perlu nih, oke, ibadah itu esensi utama kita sudah paham fikih ibadah. Kemudian urusan pekerjaan tentang nafkah untuk mencukupi kebutuhan dikasih tuh, nih panduannya di fikih muamalah. Berikutnya mau nikah, ulama kasih nih panduan kalau kamu mau nikah, aturan dalam rumah tangga, hak suami, kewajiban suami, dan seterusnya. Maka walihada ja'u bin nikah. Masuklah kemudian pembahasan tentang fikih nikah. Nah, selanjutnya susunannya ketika orang sudah kenyang perutnya, kemudian sudah cukup ya, sudah tersalurkan syahwatnya, sudah menikah, biasanya nanti akan muncul hal-hal lain, ya kriminal, ada yang kemudian bosan dan seterusnya, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Disinilah kemudian masuk pembahasan tentang kisos, tentang hudud, tentang pengadilan. Jadi memang urutannya dibuat oleh para ulama seperti itu. Kemudian waja'alu babal iqrar. Setelah selesai pembahasan ini, kata beliau,
kalau kita ditanya, apa sebenarnya pembahasan terakhir dari buku fikih? Kalau ada yang bertanya, kira-kira apa isi materi dari buku fikih yang terakhir itu? Nah, jadi ulama beda-beda kata beliau. Ada yang menetapkan pembahasan tentang iqrar, tentang pengakuan hak orang lain, itu diletakkan di bagian akhir. Padahal sebenarnya iqrar ini juga ada dalam masalah jual beli. Ketika si A, si B melakukan transaksi kemudian terjadi sengketa, nanti mengenai pengakuan hak itu juga ada pembahasan dalam jual beli. Namun kenapa ulama meletakkan di antara alasannya adalah mereka tafaul, mereka berharap, mereka optimis semoga akhir dari ucapan kita ketika kita meninggal dunia itu yang ditutup atau yang menjadi penutupnya adalah al-iqrar bi syahadah. Kita mengakui, kita bersaksi, bersyahadat bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau kita lihat kenapa kok ada ulama juga membuat sistematika penulisan buku fikihnya meletakkan bab al-idku, bab pembebasan budak di bagian akhir, bukan masalah al-iqrar. Nah, di antaranya kata beliau alasannya mereka berharap agar nanti ketika meninggal, ketika kita di akhirat, kita dibebaskan dari api neraka. Intinya kata beliau ya masing-masing punya alasan. Fahada huwa tartibul ulama. Ya beginilah susunan sistematika yang kita bisa temui di dalam buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama. Jadi kalau kita mau bandingkan susunannya buku Hanabilah atau buku Syafi'iyah dengan buku Hanafi itu tentu akan berbeda-beda sesuai dengan ijtihad para ulama. Namun belakangan ya, kata beliau ada ulama itu menyusun ya yuratib al-fiqh, menyusun buku fikih itu berdasarkan huruf hijaiyah. Jadi bukan berdasarkan sistematika bab tadi, bab ibadah, bab muamalah, bab nikah, tidak, tapi mereka menyusun dengan huruf hijaiyah. Nah, kalau di sini kita sepakat kalau yang namanya huruf hijaiyah dari dulu ya sama, tidak berubah, alif, ba, ta dan seterusnya. Nah, tapi kalau disusun berdasarkan bab-bab fikih, yang terjadi adalah bisa aja perbedaan antara Hanabilah tidak sama susunannya dengan fuqaha Syafi'iyah, tidak sama dengan fuqaha Hanafi, sehingga nanti berbeda-beda. Namun kalau dalam urutan huruf hijaiyah, fita ala tartib huruf al-hijai, maka mereka semua sepakat. Nah, ini merupakan sebuah pertimbangan yang bagus di antara karya tulis yang menerapkan metode seperti ini adalah buku Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah. Jadi mungkin buku ini atau nama ini sering diulang ya di dalam pembahasan atau kajian Ustadz Ami juga. Ini dijadikan referensi. Jadi ensiklopedia fikih ini ditulis berdasarkan huruf hijaiyah dan mereka memulai dengan huruf alif. Jadi apa saja permasalahan-permasalahan fikih yang diawali dengan huruf alif akan dimasukkan di situ. Bisa saja dia dari muamalah, bisa juga dari ibadah, bisa juga dari fikih nikah. Yang penting berawal dengan huruf alif. Kemudian kitabul bait. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa metode yang dipakai oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu beliau akan menjelaskan word by word, kata demi kata. Sehingga tentu akan banyak faedah yang kita akan dapatkan. Memang dia lebih lama, lebih panjang, tapi insya Allah lebih rinci dan detail. Yang tadi adalah pengantar dari beliau mengenai isi daripada buku fikih secara umum. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan kitabul bait yang di dalam tanda kurung seperti ini itu adalah buku Zadul Mustaqni'nya atau matan Zadul Mustaqni'nya. Lalu kemudian beliau komentari. Jual beli itu secara hukum, kalau kita mau bicara hukum, hukumnya mubah. Dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan kemudian nalar yang sehat. Secara logika juga kita bisa nerima bahwa jual beli itu hukumnya mubah. Di sini beliau mengatakan apa dalil dari Al-Quran, ini sering diulang, yaitu adalah Al-Baqarah 275. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli itu hukumnya halal kata Allah dan riba hukumnya haram. Kemudian dalil dari sunnah, di sini beliau mengatakan di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'a ar-rajulan," ketika ada A dan B, dua pihak atau tiga pihak melakukan transaksi, maka masing-masing memiliki hak khiyar.
ada namanya hak khiyar, hak untuk memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan selama keduanya lam yatafarraqa, belum berpisah, wa kana jami'an, dan mereka keduanya masih di majelis, masih dalam satu lokasi akad. Jadi dari hadis ini kita bisa ketahui bahwa Rasul itu mengizinkan terjadi yang namanya jual beli. Dan di dalam riwayat lain beliau bersabda, la yabi ahadukum ala bai'i ba'din. Jadi kalau mau lakukan transaksi maka jangan sampai kita mengganggu, merusak transaksi orang lain. Misalkan A dengan B itu sudah tawar-menawar. Misalkan A mau jual barang harga 10.000 ke B. B sudah cocok, selesai mereka nego, tiba-tiba C datang. C datang kemudian C bilang, C ini bisa ganggunya ke A, bisa gangguin B. Kalau dia gangguin A itu penjual, si C bilang, A, jangan jual ke B, jual aja ke saya. Kamu jual ke B berapa? 10.000. Jual ke saya 12. Saya berani bayar lebih mahal. Atau dia bilang ke si B, kalau memang posisi si C ini adalah sebagai bakul juga, sebagai penjual. Nah, dia bilang, si C bilang ke si B, B, kamu beli di saya aja. Barang sama, kualitas sama, harga lebih murah. Kamu bisa beli 8.000. Nah, itu maksud dari la yabi ahadukum ala bai' ba'din. Jadi jangan ngerusuh, jangan gangguin transaksi orang lain, saudara kita. Dan banyak sekali hadis-hadis yang bicara tentang masalah ini. Kemudian dalil berikutnya kata beliau, kalau bicara ijma, kesepakatan para ulama kita, ini adalah sesuatu hal yang diketahui secara bersama, tidak ada yang menentang di sini. Kemudian kalau dalil dari sisi nazar as-sahih, nalar logika yang sehat, kita bisa ketahui bahwa yang namanya manusia butuh kepada orang lain. Kalau memang A posisinya petani, B posisinya pedagang, ya, A butuh dari si B barang, kemudian si B butuh juga dari A, dan seterusnya. Dan tidak ada cara kecuali satu dari dua. Kita ngambilnya secara zolim, atau kita ngambil dengan cara jual beli. Jadi kalau misalkan kita sebagai A, lalu kita butuh barang dari B, ya kalau kita tidak merampas, kita tidak mencurinya, ya kita ambil dengan baik-baik. B, saya butuh barang ini, saya mau beli. Kamu jual harga berapa? Nah makanya kata beliau, menjadi sebuah keharusan, sehingga an yahillal bai', di mana jual beli itu mesti dihalalkan. Karena kalau sempat jual beli tidak dihalalkan, yang terjadi orang akan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang haram. Dan kemudian di sini ada satu faedah, ya. Silahkan nanti dicatat. Beliau mengatakan wa annaha laisat kama qala a'da'uha. Jadi ini tidak seperti anggapan sebagian musuh-musuh Islam. Jadi musuh-musuh Islam itu ada yang mengatakan mereka membuat propaganda. Jadi mereka mengesankan bahwa Islam itu hanya mengatur muamalat bainal khaliq wal makhluk. Islam itu kan urusannya hamba dengan Tuhan. Jadi nggak usahlah bawa-bawa agama gitu. Biasa kita sering dengar, nggak usah bawa-bawa agama dalam urusan ini, nggak usah bawa-bawa agama dalam urusan apa. Nah, karena ini adalah sebuah keyakinan yang dibangun dari dasar ini bahwa Islam itu ya udah urusannya hamba dengan Tuhan, hamba dengan Allah. Maka beliau di sini membantah bahwa Islam itu juga mengatur urusan al-khaliq wal makhluk. Ya, manusia dengan manusia, hamba dengan hamba, secara keseharian juga diatur di antara makhluk. Sehingga ketika Allah membolehkan jual beli, itu berarti menunjukkan bahwa Allah ikut campur, dalam tanda petik tentunya. Ingin mengatur urusan manusia dengan sesama mereka. Karena seandainya, kata beliau, kalau seandainya ini tidak diatur, yang terjadi adalah i'tadan nas ba'duhum ala ba'd. Yang terjadi adalah sikap semena-mena, orang saling menzolimi, berlaku hukum rimba, dan yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kemahaadilan Allah, di mana Allah mengatur urusan antara hamba. Kenapa perlu diatur? Kenapa Allah ngerasa Allah harus ikut campur? Rasul juga. Karena memang kalau tidak, manusia nanti akan kembali kepada ahwa dan kepada udwan. Condong menghukumi sesuatu itu berdasarkan nafsu. Berdasarkan
ya keinginan, berdasarkan pemikiran, menurut mereka baik, tapi ternyata itu tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Bahkan di antara ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat yang bicara tentang utang piutang. Ini lagi-lagi bicara tentang urusan manusia dengan manusia, makhluk dengan makhluk. Sehingga agak aneh gitu ya, kalau misalkan ada yang mengatakan ya Islam itu hanya mengatur muamalah antara khalik dengan makhluk saja. Ini adalah bisa disengaja membuat propaganda untuk memisahkan Islam dari sendi-sendi kehidupan, atau mungkin karena orang itu tidak mengetahuinya. Makanya ada satu kisah menarik, kata beliau, terjadi antara musyrikin dengan Salman Al-Farisi. Jadi ketika ada yang bertanya kepada Salman, wahai Salman, allamakum nabiyyukum hattal khira'ah. Apa iya nabi kalian itu mengajarkan segala hal, segala sesuatu, sampai-sampai khira'ah? Kata Salman, iya, benar. Nah, khira'ah itu apa? Khira'ah itu adalah adab qada'ul hajah. Yaitu bagaimana kita kalau mau buang hajat, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya apa, kemudian teknisnya diajari sama Nabi kita SAW. Maka kita akan menemukan di dalam hadis-hadis itu panduan bagaimana seseorang muslim itu buang hajat. Di dalam Al-Quran juga diajari bagaimana adab kita duduk. Jadi benar detail. Urusan teknis semacam ini juga diajari secara rinci. Makanya diantaranya Allah berfirman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kalau dikatakan kepada kalian, ya berikanlah tempat atau berlapanglah, ya maka dirapatkan supaya orang lain yang datang nanti bisa duduk, kemudian bisa gabung. Kemudian juga ada adab istizan. Ya mungkin saya juga 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu melihat poster kajian salah satu ustadz itu membahas tentang fikih minta izin. Nah, ini memang dibahas, Islam mengatur. Jadi bukan hanya urusan manusia dengan Allah saja, tapi urusan manusia dengan manusia ketika kita bertamu, ketika kita datang ke rumah orang, itu diatur. Wa adab dukhul. Kemudian tentang masuk rumah, bagaimana etikanya, ini semua diatur. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jadi kalau kita masuk rumah, ya ucapkan salam. Sehingga kata beliau, syariat Islam itu alhamdulillah sempurna. Lengkap, komplit. Jadi kita mau cari apa nih di dalam Islam, itu ada semuanya. Dan kemudian poin yang berikutnya, kalau memang Islam sempurna, kenapa kadang kita tidak menemukan penjelasannya secara detail? Nah, beliau menjawab bahwa memang betul ada yang dia itu masuk di dalam kaidah-kaidah umum. Sehingga kalau misalkan menganggap bahwa dalilnya terbatas, kasus kita banyak, berarti kalau begitu dalil tidak bisa menjawab, tidak cukup untuk menyelesaikan kebutuhan manusia, maka tidak. Sebenarnya dalilnya cukup. Kita butuh apa? Itu semua ada. Nah, cuman permasalahannya adalah tidak semua orang tahu. Inilah dikatakan oleh beliau, yudrikuha man razaka ilman wa fahman. Ya, hanya orang-orang yang mendapatkan rezeki berupa ilmu, berupa pemahaman yang kemudian bisa menggali, bisa memahami. Itulah adalah ulama-ulama kita. Dan kemudian di sini beliau mengutip. Ini kita sebenarnya masih menjelaskan tentang hukum jual beli. Kata beliau boleh hukumnya. Tadi dalil-dalilnya, kemudian ada faidah tadi, yaitu bahwa Islam itu sempurna mengatur segala urusan. Kemudian di antara ulama, ada yang mengatakan bahwa hukumnya boleh itu berdasarkan dalil ijma. Di sini mendahulukan ijma ketimbang mendahulukan Al-Quran. Biasanya kalau kita mendengar apa hukumnya, boleh. Dalilnya Al-Quran, hadis, kemudian ijma. Biasa ijma itu disebutkan di urutan ketiga. Tapi di sini ketika dikatakan ada ulama mengomentari, hukumnya boleh karena berdasarkan ijma. Berarti ijma disebutkan urutan pertama dari sisi dalil. Maka ada yang mengomentari semestinya yang lebih tepat adalah dalil Al-Quran terlebih dahulu. Namun kata beliau, sebenarnya tidak masalah kalau kita menyebutkan dalil ijma. Karena memang ijma ini adalah level tertinggi sebenarnya dibandingkan nas, dibandingkan dalil. Karena ulama tidak mungkin sepakat
tentang hukum sesuatu kalau tidak dibangun berdasarkan dalil. Sedangkan yang namanya dalil berupa Al-Quran, berupa hadis, itu masih ada kemungkinan celah beda interpretasi, sehingga ketika misalkan ulama A menafsirkan maksudnya begini, ternyata ulama B mengatakan enggak, maksudnya bukan seperti itu, tapi maksudnya yang tepat adalah begini. Sehingga kalau kita bicara dalil, masih ada kemungkinan beda pendapat, tapi kalau yang dikatakan ijma, dikatakan sudah sepakat, maka tidak ada celah di situ berbeda pendapat. Namun ya, lagi-lagi ini hanya metode, kata beliau, dalam menulis ataupun dalam menjelaskan. Faman qala abda bil kitab was sunnah wal ijma' falahu nazar. Sehingga kalaupun ada yang mau buat dengan urutan hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma', silahkan. Itu punya alasan tersendiri, karena mereka diantara mengatakan, ya Al-Quran itu pondasi, sunnah itu pondasi. Tidak mungkin ada ijma', kata beliau, kalau tidak ada pondasinya. Jadi masing-masing punya alasan, itu diantara faidah yang kita bisa dapatkan di sini. Baru kemudian di sini kita bisa lihat, di bagian atas, ini ada yang dipisah dengan garis. Nah, ini adalah teks dari kitab Zadul Mustaqni. Jadi dia dipisah dan dia dikasih harokat. Inilah pembahasan kita, yaitu definisi jual beli. Adapun yang tadi itu masih bagian pengantar. Al-Imam Al-Hajjawi mengatakan bahwa jual beli itu adalah mubadalah. Tukar menukar harta dengan harta walau fi zimmah. Walaupun nanti sifatnya kredit. Walaupun nanti sifatnya tidak tunai dalam tanggungan. Atau objek yang berikutnya adalah manfaat yang sifatnya mubah, seperti mamar, jalan tempat kita lewat di rumah orang, di komplek orang, dengan yang semisal. Dengan yang semisal itu berarti harta dengan harta atau harta dengan jasa. Alat ta'bid yang sifatnya mengikat, dan kemudian jual beli itu bukan riba dan bukan utang. Nanti insya Allah beliau akan jelaskan secara rinci maksud dari definisi ini satu persatu. Nah, di sini ada kata mubadalah. Di sini maksudnya, kata beliau, definisi jual beli secara istilah. Jadi kalau kita bicara istilah fikih, apa definisi jual beli? Ya, tukar menukar harta untuk tujuan kepemilikan dan seterusnya. Tapi juga jual beli itu bisa kita lihat dari sisi bahasa. Apa definisi jual beli secara bahasa? Faedah di sini beliau menyampaikan, kalau kita bicara definisi secara bahasa, itu biasanya lebih umum. Dan ini merupakan hakikat dari kalimat atau kata-kata di dalam istilah agama kita atau dalam bahasa Arab. Kalau suatu kata memiliki makna lugawi dan makna syar'i, itu biasanya makna secara bahasa lebih luas daripada makna secara syariat. Dan ini juga berlaku umum. Kecuali, kata beliau, ada beberapa kata yang dia itu makna secara bahasa lebih sempit cakupannya dibanding maknanya secara syariah. Contohnya apa? Contohnya kata al-iman. Kalau kita mau definisikan iman secara bahasa, itu hanya keyakinan di hati. Iman secara bahasa, apa definisinya? Ya sudah, keyakinan di hati. Tapi ternyata kalau didefinisikan secara syariat, secara istilah, dia justru mencakup keyakinan di hati, kemudian juga di anggota badan, dan kemudian di ucapan lisan. Sehingga maknanya lebih luas. Ini satu faedah yang beliau tuangkan, yang beliau berikan kepada kita. Tapi secara umum, yang namanya definisi secara bahasa pasti lebih luas. Seringkali lebih ausa daripada makna secara syariat. Nah, kemudian kembali ke makna definisi jual beli secara bahasa. Kalau secara bahasa, al-bai' fil lughah, kata beliau, itu artinya adalah akhdhu syai'in wa i'ta' syai'. Jadi kalau secara bahasa, jual beli itu apa? Jual beli itu adalah kita mengambil sesuatu, kemudian kita menyerahkan sesuatu. Sehingga di dalam definisi ini berarti mencakup ariyah, mencakup wadi'ah. Akad wadi'ah, akad pinjaman, itu juga bisa dikatakan jual beli secara bahasa. Kenapa? Karena
yang namanya secara bahasa kita memberikan dan menerima. Jadi kalau kita minjam itu biasanya kita ngambil, kemudian kita serahkan. Kemudian yang meminjam juga menerima. Maka secara bahasa bisa dikatakan jual beli. Namun secara istilah tentu tidak. Di sini kemudian beliau mengatakan ketika seseorang menjulurkan tangannya, ya dia akan mengambil, dan jual beli itu berasal dari kata ba. Kalau secara bahasa al-bai' itu berasal dari kata al-ba. Al-ba itu artinya depa. Ya. Kemudian beliau mengatakan yang berikutnya, setiap orang gitu ya, ketika memberikan atau menyerahkan sesuatu, maka kita bisa katakan sedang melakukan jual beli. Namun kalau secara istilah, ya seperti yang disampaikan tadi, tukar menukar harta walau fi zimmah, walaupun sifatnya tidak tunai atau sifatnya itu dalam tanggungan. Berikutnya, di sini beliau mulai mendefinisikan di mana dalam transaksi jual beli nanti kalau kita membahas rukun dan syarat, kita akan ketemu bahwa ada namanya subjek, ada namanya objek, dan kemudian ada namanya sigot. Harta ini adalah objek jual beli. Kemudian beliau mendefinisikan harta itu apa sebenarnya? Harta itu adalah semua benda, kullu ain, yang sifatnya mubah manfaatnya. Jadi benda punya manfaat mubah dalam kondisi normal, bila haja. Apa contohnya? Ya banyak, benda-benda, kursi, kemudian meja, dan seterusnya. Di sini beliau mencontohkan ada emas, ada perak, kemudian ada gandum, dan seterusnya. Garam juga, mobil, kendaraan, perkakas, properti. Ini di antara contoh benda yang memiliki manfaat mubah, maka dia disebut harta. Sehingga berarti kita bisa paham, harta di sini tidak hanya sebatas uang. Tidak hanya sebatas sesuatu yang mungkin kita nilai seperti perhiasan dan yang lain, melainkan dia itu lebih luas dari itu. Kemudian tadi beliau memberikan catatan bahwa yang namanya harta itu harus memiliki manfaat yang mubah. Mubahatun naf'i. Berarti kalau nanti kita punya barang, ada sesuatu, tapi dia tidak memiliki manfaat, maka tidak bisa disebut sebagai harta. Selanjutnya, dikatakan di sini, mubahatun naf'i. Mungkin ada yang berkata, ini saya punya barang, dan barangnya bermanfaat, menurut saya. Nah, sekarang untuk menentukan bermanfaat atau tidaknya, ini menurut siapa? Tentu menurut kacamata syariah. Makanya beliau di sini mengatakan, ada barang-barang yang dia punya manfaat, tapi sifatnya tidak mubah, melainkan muharramah. Manfaatnya ada sebenarnya, tapi haram. Apa contohnya? Alat musik. Alat musik, kemudian seruling, dan yang semisalnya. Ada manfaatnya? Ada. Bisa digunakan. Tapi apakah manfaat itu mubah? Menurut syariah, tidak. Mungkin menurut kacamata yang lain ada yang mengatakan mubah. Tapi syariat mengatakan dia tidak bisa disebut sebagai harta. Walaupun ada manfaatnya. Nah, kemudian dikatakan bila hajah. Dan manfaat itu kita bisa gunakan dalam kondisi normal. Apa kebalikan dari kondisi normal? Kebalikan dari kondisi normal itu adalah kondisi darurat. Atau kondisi dibutuhkan. Gitu ya. Jadi tidak normal itu bisa sampai ke tahap darurat. Bisa juga hanya sebagai tahap dibutuhkan. Kita lihat contohnya. Contohnya apa? Bangkai. Bangkai boleh tidak kita manfaatkan? Al-maitah. Boleh kita konsumsi? Boleh. Kapan? Kalau darurat. Kalau kondisinya tidak darurat, kita masih punya makanan yang lain, kita masih punya sesuatu yang kita bisa konsumsikan untuk mempertahankan hidup, maka tidak diperbolehkan. Itu maksud benda punya manfaat, tapi manfaatnya pada saat darurat. Itu tidak disebut sebagai harta. Kemudian ada juga contoh, di sini beliau membawakan kulit bangkai. Kulit bangkai yang sudah disamak, yang sudah dibersihkan, sisa-sisa najisnya, lemak-lemaknya, maka kalau dia sudah disamak,
ini boleh dipakai hanya pada barang-barang kering. Fil yabisat. Jadi berarti kita nyimpan sesuatu yang kering, tidak basah. Apa yang kering misalkan? Untuk nyimpan batu atau yang lain. Yang penting benda-benda kering. Ini pendapat yang masyhur di mazhab Hambali. Mungkin nanti kalau mazhab yang lain punya pendapat yang berbeda. Intinya beliau menegaskan Hambali punya pandangan seperti itu. Apalagi contoh barang. Contoh kasus yang lain kata beliau, anjing buruan. Anjing itu boleh enggak kita manfaatkan? Boleh. Dia punya manfaat, tapi pada kondisi tertentu saja. Ini yang disebut dengan lihajah. Makanya kita tidak boleh memperjualbelikan anjing. Jadi anjing itu pemanfaatnya dibolehkan itu pada kondisi tertentu saja. Makanya di sini beliau memberikan catatan, boleh dimanfaatkan dalam kondisi normal. Ya, kita pakai meja, kita pakai kursi, kita pakai gelas. Itu kita boleh pakai walaupun tidak darurat. Dan kita bisa pergunakan secara luas. Kita bisa gunakan cangkir misalkan untuk minum, untuk kemudian ngambil air, untuk keperluan yang lain. Sehingga di sini kita akan semakin paham bahwa definisi harta itu bukan hanya sebatas uang saja, dan kemudian juga tidak sesempit benda-benda perhiasan. Lalu transaksi jual beli itu kata beliau bisa terjadi fi zimmah. Ini beliau memberikan faedah bahwa kebalikan dari muayyan itu nanti adalah fi zimmah. Apa perbedaannya ya? Karena jual beli itu bisa saja nanti bentuknya muayyan, spesifik barangnya, sudah jelas bendanya, tapi bisa juga terjadi bentuk jual belinya itu fi zimmah. Nah, nanti insya Allah kita akan bertemu, kita akan sering menyebut kata fi zimmah ini bersinggungan dengan istilah fi zimmah dalam tanggungan ketika membahas akad salam. Jadi ketika transaksi salam, itu kita akan bersinggungan dengan barang yang dijual fi zimmah. Nah, wa yadhhar hadza bil misal. Beliau memberikan contoh supaya kita lebih paham. Seandainya fa idza qultu bi'tuka hadzal kitab. Kalau si A bilang ke B, aku mau jual buku ini. Nih, bukunya udah ada nih di sini. Buku ini. Maka kata beliau, ini muayyan. Terus si B bilang, "Oke A, saya beli dan saya bayar dengan buku ini." Jadi si A nyerahkan buku, sudah jelas nih bukunya. Si B juga bayarnya itu adalah pakai buku. Hadzal kitab bihadzal kitab. Ini namanya muayyan. Bendanya sudah jelas, sudah spesifik. Kemudian kalau misalnya si A bilang, ini kasus kedua. Kasus kedua si A mengatakan, ya bi'tuka hadzal kitab bi asyra riyalat. Jadi si A bilang ke B, ini buku saya jual 10 real. Nah, berarti 10 real itu kalau satu realnya misalkan 4.000, 40.000 gitu ya. Jadi si A bilang, B, ini buku saya jual 40.000 ke kamu. Oke, saya beli. Ini kata beliau berarti yang terjadi barangnya muayyan, spesifik tuh. Buku ini gitu ya. Itu yang mau dijual. Kemudian si B itu bayarnya fi zimmah. Fi zimmah itu dalam tanggungan. Yang penting B punya kewajiban nyerahin 40.000 kepada si A. Karena kan si A tidak mengatakan, B, saya jual buku ini harga 40.000, kamu harus bayar dengan uang yang ada di saku kamu. Kalau yang ada di saku kamu atau uang yang ada di meja ini, itu namanya muayyan. Nah, ini perbedaan muayyan dengan fi zimmah. Berikutnya, ini beliau sedang menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam jual beli. Terkadang bisa saja kita jual beli itu tapi dia modelnya fi zimmah dan fi zimmah kata beliau. Contohnya apa? Contohnya ini saya gunakan supaya mudah, A sebagai penjual, B sebagai pembeli ya. Ingat B berarti beli. Nah, jadi kita akan gunakan si A ini dalam posisi sebagai penjual. Kalau di sini contohnya ishtaraitu minka kilo minas sukar. Jadi kemudian si B bilang ke A, aku beli ya gula sekilo. Ini kata B. Berapa harganya? Kata si A bilang, oh harganya 10 real. Anggap kalau kita gula sekilo berapa? 20.000 misalnya gitu ya.
Nah, jadi si A jual gula 1 kilo 20.000, si B mau beli. Kemudian si A masuk ke toko, oke sebentar, saya timbangkan. Akhirnya dimasukkan ke plastik, ditimbang 1 kilo. Atau si A nggak masuk, si A memang diam di situ, dia tinggal ngambil saja. Kemudian si B nunggu. Nah di sini kata beliau, di sini terjadi akad. Akad dan kemudian sifatnya fizimah dengan fizimah. Si A berkewajiban menyerahkan gula 1 kilo dan si B berkewajiban membayar. Si B punya tanggungan menyerahkan uang sebesar 20.000 kepada si A. Itu contoh. Nah, tadi kemudian yang namanya harta itu adalah manfaatnya harus mubah. Berarti harus halal dia. Contoh yang disebutkan adalah mamarrun fiddar. Ya, biasa kita nih kalau punya rumah atau kalau di perkotaan ya, ini mungkin sering kita temui kasusnya. Jadi anggap A dengan B. A ini punya rumah menghadap ke jalan. Sedangkan si B, posisi tanahnya itu di belakang tanah si A. Makanya di sini beliau mengatakan waljar bainahu wa baina asyari. Jadi si A ini posisinya di tengah-tengah antara jalan dengan si B. Ini si B, kalau dia tidak minta sama si A, tolong dong saya dikasih jalan supaya saya bisa akses ke depan. Kalau enggak nanti tanah saya mati, tidak ada jalannya. Nah ini juga kata beliau bisa menjadi objek jual beli. Maka yang dilakukan oleh si B adalah ashtari minka mamar. Saya butuh jalan gitu ya. Saya beli dong gitu ya. Saya bayar. Berapa supaya saya bisa lewat. Kalau enggak nanti percuma, saya enggak mungkin lewat udara gitu kan. Kemudian si A bilang, oke, enggak masalah, saya jual. Maka di sini berarti terjadi pertukaran manfaat dengan barang gitu ya, atau dengan uang. Tergantung nanti si B bayarnya pakai apa. Kemudian di sini beliau memberikan contoh bahwa si B mendapatkan hak berupa istitrok. Ya, kita bisa melewati. Jadi kita itu bayar sewa untuk lewat di tanahnya A. Tergantung kesepakatan sebenarnya. Karena ada juga untuk jalan pribadi atau jalan bantuan itu tergantung si A. Apakah si A mau lepaskan tanahnya, misalkan buka 2 meter, 3 meter, lalu menjadi hak milik B atau jadi hak milik umum. Atau tanah itu tetap menjadi milik A, jadi B itu lebih tepatnya nyewa. Ya. Boleh kamu bayar berapa, tapi kamu nggak berhak utak-atik. Karena nanti kalau si A jual, si B bisa misalkan mau dikasih semen, mau dikasih apa, si B berhak utak-atik. Tapi kalau misalkan hanya hak guna, si B kan tidak berhak. Makanya di sini beliau mengatakan kalau si B ingin mengatakan, saya mau dong jalan ini saya aspal, saya mau dong saya kasih sesuatu, maka si A berhak menolak. B, itu jalan bukan milik kamu, tanahnya punya saya, kamu hanya punya hak untuk istitrok, kamu hanya punya hak untuk lewat saja. Ya hak kamu adalah lewat, tidak berhak untuk utak-atik tanah itu, tidak berhak utak-atik jalan itu. Intinya poinnya adalah beliau di sini ingin menegaskan bahwa manfaat itu bisa diperjualbelikan, jasa itu bisa diperjualbelikan. Sehingga kemudian di sini kita bisa mengetahui bahwa objek jual beli bentuknya bisa benda, imma a'yan kata beliau, bentuknya juga bisa manafi, bisa manfaat. Jadi abstrak dia, nggak kelihatan gitu. Karena si A tadi tidak jual tanah, tapi A menjual hak guna. Si B silahkan lewat, si B silahkan pakai. Lalu kemudian tadi, yang a'yan ini, yang benda tadi, sebagaimana kita contohkan, ada dia itu bendanya yang sudah musyar ilaiha, yang sudah spesifik, tapi ada juga yang sifatnya tidak spesifik. Tidak spesifik itu fizimah berarti dalam tanggungan. Jadi penjual hanya menjual spek saja. Jadi misalkan saya menjual HP merek A, tipe A, tahun sekian, memori sekian, warna ini. Ya pokoknya saya kewajibannya itu. Itu namanya fizimah dalam tanggungan. Beda kalau misalkan saya jual HP yang ini, ditunjuk nih, ini HP-nya. Ya ini berarti namanya muayyan. Tapi kalau penjual hanya menyebutkan sifat, itu fizimah. Jadi
Paling tidak di sini kita punya gambaran umum bahwa objek jual beli itu bisa jasa, bisa manfaat, bisa barang, dan barang tadi terbagi menjadi dua. Kemudian komentar beliau juga di sini untuk barang-barang yang dia punya manfaat tapi ghair mubah, seperti alat musik tadi, maka kita tidak diperbolehkan. Jadi seandainya nih A dengan B, A punya alat musik, kemudian B datang, B alayya lintifa. Si B bilang, tolong dong, saya mau sewa alat musiknya. Ini kebetulan ada acara, butuh rame-rame. Maka nanti saya bayar. Berapa? Gitu ya. Di sini beliau mengatakan faqat bi khamsin. Berarti dia nyewa mungkin satu alat musik, apalah itu, 50 real. Berarti kalau dikali 4.000 berapa? 200.000 gitu ya. 1 jam mungkin itu. Nah, kemudian kalau si A setuju, ya oke, nggak apa-apa B, kamu sewa aja nih, kebetulan pandemi, sepi gitu kan. Maka fala yajuz. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya, oke, itu ada manfaat, tapi manfaatnya haram. Sehingga tidak diperbolehkan. Semua akad yang objeknya diharamkan, ini maka tidak diperbolehkan. Dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian bimisli ahadihima. Nah, kemudian tadi kita sudah punya gambaran bahwa objek jual beli itu bisa dia harta, benda, atau bisa juga jasa. Dan kemudian yang benda tadi juga bentuknya bisa dia itu muayyan atau fi zimmah. Nah, sekarang kita lihat taksimul akli ya. Ada berapa peluang, ada berapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam transaksi jual beli. Jadi di sini beliau mengatakan ada harta muayyan, kemudian ada harta fi zimmah, kemudian ada objek jual beli itu namanya manfaat. Berarti ada 3. Ini nanti kalau kita kalikan 3 kali 3 jadinya 9. Ada 9 model atau ada 9 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah mal muayyan dengan mal muayyan. Berarti misalkan si A bilang, B saya jual buku ini. Kemudian si B bilang, baik saya beli buku kamu yang itu dengan buku saya yang ini. Jadi bendanya dibayar jelas dan tidak mesti barang sebenarnya, tidak mesti benda yang buku juga, tapi si B bisa bayar. Nih di meja ini ada uang nih 50.000. Buku kamu harganya 50.000. Ya, muayyan. Kemudian nih saya bayar pakai uang saya yang ini. Ditunjuk 50.000 tapi yang ini. Nah, itu jadinya muayyan. Kemudian kemungkinan kedua dalam transaksi jual beli bisa dia bentuknya muayyan dengan fi zimmah. Berarti si A, ingat ya, si A tadi posisinya penjual, si B pembeli, B beli, itu ya. Nah, yang pertama kita sebutkan itu miliknya si A, kemudian yang kedua kita sebutkan itu milik si B. Berarti mal muayyan, si A jual. Jual apa? Benda yang spesifik. Saya jual HP ini, buku ini. Nah, kemudian si B bilang, oke, saya beli. Berapa harganya? 50.000. Ya sudah. Tapi uang 50.000-nya tidak ada di akad. Tidak ada disebutkan 50.000 yang mana. Itu namanya fi zimmah. Karena tidak ditentukan, tidak spesifik. Yang penting 50.000. Kemudian kemungkinan ketiga, dalam jual beli itu, si A jual barang muayyan, lalu si B bayar pakai manfaat. B bayarnya pakai jasa. Jadi misalkan, si A jual buku tadi. A jual buku. Buku yang mana? Ini bukunya. Oke. Saya nggak punya uang, A, kata si B. Atau gimana kalau saya bayar pakai jasa, saya kerja di tempat kamu. Atau saya bantu deh. Nanti apa? Kamu butuh tukang angkat, kamu butuh tukang bersih-bersih, kamu butuh apa? Saya bayar pakai jasa saya. Dan jasa-jasa yang lain. Berarti B menukar dan B membayar dengan jasa. Kemungkinan keempat, nah ini sekarang kita balik. Kemungkinan keempat, si A itu jual barang yang fi zimmah. A bilang ke B berarti ya. B, saya jual HP. Speknya begini. Dan seterusnya. Karena ini yang kedua berarti A jualnya fi zimmah semua ya. Nah, berarti barang yang dijual oleh A itu hanya jual spek dia. Atau dia jual sifat, kriteria barang.
Nah, ini kemungkinannya ada 3. Si B bayarnya pakai muayyan. Oke, saya setuju. Saya bayar pakai handphone saya yang ini. Saya bayar pakai motor saya yang ini. Ditunjuk tuh motornya di situ. Atau mobilnya. Atau si B bayarnya dengan jasa. Dengan fizimah. Oke, saya bayar berapa? Sekian. Tapi nggak ditunjuk. Mana uangnya dan seterusnya. Atau yang ketiga, kemungkinannya si B bayar pakai jasa. Seperti tadi. Berikutnya, kemungkinan yang ketujuh, si A itu jual jasa. Jadi manfaat ini berarti yang pertama itu milik si A, ya, milik si penjual. A itu jual jasa dia. Nih, kasusnya objeknya dijual jasa sekarang. Lalu si B bayarnya pakai barang yang muayyan. Kemudian B juga bisa bayar dengan barang yang fi zimmah. Dan B bisa bayar pakai jasa. Jadi sama-sama bayar jasa. Si A misalkan apa? Si A ahli dalam bidang A, si B ahli dalam bidang B. Nah, mereka saling membutuhkan. Kalau harus bayar, nggak punya uang, ya sudah. Saling tukar saja. Atau misalkan kalau sama-sama punya sawah, misalkan kalau kita mau bayar orang ketika panen, repot. Ya sudah, kita minta tolong sama B. B tolonglah, gitu kan. Bantu saya panen, nanti saya bantu kamu. Itu kan sebenarnya di situ terjadi mubadalah. Terjadi tukar-menukar, yang mereka tukar itu adalah jasa mereka bekerja. Nah, mungkin ada yang bertanya, kan dia itu sama-sama mubadalah. Gitu ya. Intinya kan tukar-menukar. Kenapa nggak kita buat jadi 6 kemungkinan saja? Kan barangnya tadi tuh ada 3 tuh. Jasa, kemudian harta yang sifatnya muayyan, spesifik, dan harta yang sifatnya fizimah. Kenapa nggak 6 peluang aja? Kenapa nggak 6 kemungkinan aja? Biasanya kalau kita misalkan ABC, kemudian kita mau pasangkan 2-2, berarti kan AB, AC, kemudian AB, AC, terus kalau 3. Kalau 3 berarti BC, kemudian apa satu lagi? Intinya biasanya kalau dia 3 dipasangkan jadi 2, itu kemungkinan jadinya cuma 6 kan gitu. Kenapa jadi 9 nih gitu. Nah, kemudian beliau menjelaskan, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjawab begini. Yang ini faedah secara bahasa Arab ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang bahasa Arab, beliau mengatakan yang dimasukin huruf ba, itu kata beliau itu adalah saman. Nah, ini berarti yang disebutkan kedua itu adalah harga. Berarti itu sesuatu yang diserahkan oleh si B. Sedangkan yang disebutkan oleh setelah kata kerja itu namanya musman, yang dijual. Sehingga kalau misalkan nih beliau mengatakan bi'tuka kitaban bidirham, kita bisa tahu mana sebenarnya yang milik A, mana sebenarnya milik B. Saya jual buku dengan dirham. Itu jelas berarti milik A-nya adalah buku, milik B adalah dirham. Tahu dari mana? Karena di sini ada B dirham yang dimasuki huruf jar. Kalau dalam bahasa Arab berarti itu adalah saman, itu adalah alat bayar yang digunakan oleh B. Sehingga kalau kita kembalikan ke contoh kasus tadi, sini ya. Kita kasih yang tadi, misalkan ini tadi. Mana? Nih, muayyan dengan muayyan. Ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya muayyan di sini sama-sama muayyan, di sini sama-sama muayyan. Mana yang punya A, mana yang punya B? Yang punya B itu adalah yang ada huruf jarnya ini. Berarti A jualnya muayyan, B bayar pakai muayyan. Itu faedah yang beliau berikan. Sehingga ya kemungkinannya pasti akan jadi 9. Tetap akan 9 kemungkinan terjadinya sebagaimana tadi sudah disampaikan. Kemudian di sini juga ditegaskan alat ta'bid. Yang namanya jual beli itu perpindahan atau pertukarannya itu selamanya. Ta'bid dia. Berarti ya sudah putus. Beda dengan ijaroh. Nah, di sini untuk membedakan antara jual beli dengan sewa. Kalau sewa itu dia terjadi mubadalah kata beliau. Fiha mubadalah. Memang betul terjadi pertukaran barang, jasa atau barang dengan barang. Akan tetapi ketika kita menyewa sesuatu, kita misalkan nyewa rumah, maka dia jadi milik kita, hak gunanya,
tapi itu juga sementara. Dan kita tidak bisa mengatakan inna hadza bai'. Nggak bisa, karena dia itu walaupun terjadi tukar-menukar uang dengan rumah, tapi tidak pindah kepemilikan, dan juga kalaupun pindah, yang pindah adalah hak guna saja. Dan makanya tidak disebut sebagai laisa ala ta'bid. Kalau jual beli sifatnya ya sudah, kalau barang sudah pindah dari A ke B, kemudian milik B pindah ke A, ya sudah, maka barang sudah tetap milik mereka seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, kalau ada orang, ini beliau membawakan kasus, jadi insya Allah di dalam Syarah Mumti ini kita juga akan menemukan kasus, karena beliau ketika menjelaskan pasti membawakan contoh-contoh kasus. Contohnya begini, kalau A mengatakan, B, saya mau jual rumah ini temponya atau gitu ya, selama 1 tahun. Jadi A itu jual, tapi tidak selamanya gitu. Pokoknya ini saya jual selama 1 tahun. Jadi milik kamu cuma selama 1 tahun. Itu harganya 1.000 real. Berarti kalau 1.000 kali 4.000 berapa? 4 juta. Enggak, misalkan 4 juta. Maka beliau mengatakan, lam yasih hadzal aqdu ala annahu bai'. Kalaupun si A bilang ini jual, ya, A akan mengatakan ini saya jual. Tapi ini tidak bisa kita katakan jual beli. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak selamanya. Laisa ala ta'bid. Gitu ya. Karena dia tidak kekal atau tidak jadi milik B selamanya. Oke, pertanyaan berikutnya, bisa nggak kira-kira dia jadi sah sebagai akad sewa? Karena kan tadi A niatnya jual. Terus kita bilang, loh A kalau kayak gitu berarti kamu nggak bisa jadi jual beli. Nah, oke, kalau dia berubah secara otomatis menjadi sewa, kira-kira gimana? Nah, di sini beliau mengatakan, ada satu kaidah yang masyhur, kalau misalkan sebuah akad diberikan sifat yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka apakah kemudian dia bisa diambil sisi sohihnya atau kemudian dibatalkan seluruhnya? Nah, ternyata di sini ulama khilaf, berbeda pendapat. Berarti di situ sebagai faedah, walaupun nanti insya Allah kita akan bahas hal-hal yang semacam ini di sesi-sesi berikutnya, namun di sini beliau memberikan isyarat seperti itu. Ghair riba. Dan jual beli itu beda dengan riba. Makanya beliau di sini memberikan sebuah penjelasan, kita nggak bisa bilang riba itu jual beli, walaupun ada yang mengatakan, ya esensinya kan sama aja. Bahwa yang didapatkan skemanya antara riba dengan jual beli ya 11-12, nggak ada bedanya. Tapi beliau mengatakan itu tidak sama dengan riba. Oke, betul, dalam riba ada tabadul, ada terjadi tukar-menukar. Jadi A ngasih dirham, kemudian si B ngasih 2 dirham. Ini kan berarti jenis tabadulnya ain dengan ain. Tapi tidak bisa kita bilang jual beli. Oke, kira-kira apa yang membedakan? Jawabannya gampang. Jawabannya karena memang Allah yang sudah membedakan. Jadi kalau ditanya, kok bisa riba nggak sama dengan jual beli? Ya karena Allah bilangnya beda. Selesai jawabannya. Allah yang membedakan gitu. Ini jual beli, yang ini riba. Kalau sudah dibagi 2 seperti ini, ya sudah berarti beda. Artinya kita tidak bisa menyamakan riba dengan jual beli. Ya. Kalau kita bilang riba sama dengan jual beli, lah untuk apa? Kemudian dibuat klasifikasi dan pembedaan. Kemudian beliau mengatakan jual beli juga beda dengan utang. Yang namanya utang kita tidak bisa bilang dia sebagai jual beli, walaupun memang di situ ada tukar menukar. Ini sebenarnya penjelasannya rinci banget gitu ya. Terlalu basic, tapi beliau memang tujuannya supaya kita benar-benar paham. Mungkin kita yang sudah sering mendengar atau mungkin sudah paham mungkin ngerasa apaan sih gitu ya. Kok hal-hal yang seperti ini dijelasin gitu ya. Tapi ya sepertilah para ulama kita, mereka ketika menjelaskan ya memang memulai dengan hal-hal yang dasar. Jadi jangan sampai kemudian di hal-hal dasar ini kita salah. Nah, ini fatal. Sehingga kemudian kalau misalnya kata beliau, ada seseorang, karena memang di sebagian masyarakat ada yang memikir bahwa yang namanya utang ya sama dengan jual beli. Maka beliau mengatakan kalau misalnya kan ada seseorang datang butuh utang.
Kemudian si B bilang, A, saya butuh utang. A bilang, oke, ini ambil uangnya, saya pinjamkan. Uangnya jelas, itu namanya muayyan karena uang ini. Ini jelas berarti, bukan uang yang lain-lain. Dan utang itu posisinya adalah fi zimmah. Nah, kalau kita kembali kepada 9 jenis transaksi jual beli tadi, ya kita mungkin bisa mengatakan berarti di situ muayyan dengan zimmah. Akan tetapi kita nggak bisa bilang itu jual beli. Karena nanti akan kaitannya dengan harta-harta riba di mana kita akan bersinggungan dengan hal itu. Baik, mungkin itu yang kita bisa bahas ya pada sesi kali ini, pada kesempatan ini di halaman berapa ini? 99. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lihat di kelanjutannya apa yang membedakan antara utang dengan jual beli, ya, beda utang dengan jual beli. Dan kita akan recap sedikit, kita akan simpulkan kembali poin-poin atau pertemuan kita pada sesi kali ini menjelang 1 jam. Yang pertama, poinnya adalah beliau menjelaskan sistematika fikih yang ditulis oleh ulama. Jadi kalau kita lihat sistematika fikih itu disusun, itu ada tujuan dan maksud. Pertama, fikih ibadah, kedua fikih muamalah, ketiga fikih nikah, dan keempat fikih jihad, dan kemudian yang berkaitan dengan qadha. Kemudian juga tadi faedahnya ada ulama yang menyusun berdasarkan abjad. Ini sebagai pengantar. Faedah kedua tadi yang kita bahas adalah ketika jual beli itu halal, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam itu tidak hanya mengatur urusan hamba dengan Allah saja, tapi hamba dengan hamba juga diatur. Ya, kemudian yang ketiga tadi masalah definisi jual beli yang paling krusial yang diingat adalah harta. Itu definisinya semua hal yang punya manfaat mubah. Jadi kalau ada benda punya manfaat tapi tidak mubah, itu tidak diperbolehkan, dan kondisi manfaat ini boleh dipakai dalam kondisi normal. Dan kemudian tadi yang terakhir beliau menjelaskan perbedaan antara jual beli dengan riba, jual beli dengan utang. Dan tadi kita sudah tahu ada 9 kemungkinan transaksi yang terjadi pada saat kita melakukan jual beli. Ini ya, ada 9. Ini ketika kita meninjau dari harta yang dipertukarkan. Mungkin itu yang kita bisa bahas dalam kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Ada pertanyaan masuk, Ustaz. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya terkait kajian definisi jual beli kali ini. Ustadz, bolehkah kita menjual barang yang belum kita miliki dengan akad wakalah ke calon pembeli dengan kesepakatan si pembeli yang memberi barang yang mau dimilikinya dengan uang yang kita berikan kepada penjual yang menjual barang atau jasa tersebut. Namun pembeli sepakat bahwa barang yang dibeli adalah milik kita sebagai peminjam dananya. Dan kemudian dilakukan akad murabahah antara pemilik atau peminjam dana dengan pembeli dengan angsuran tetap setiap bulannya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh bank-bank syariah saat ini, baik akad murabahah dan ijarah. Mohon pendapatnya Ustadz. Baik, untuk kasus yang ditanyakan ya mengenai masalah wakalah dan yang semisalnya, mungkin nanti akan lebih enak kalau kita bahas ketika sesi wakalah. Gimana? Jadi supaya lebih detail gitu ya. Atau mungkin nanti kalau para pemirsa ingin menanyakan, mungkin bisa di sesi subuh ya. Kalau subuh itu insya Allah kita ini ya Ustadz bisa menjawab semua permasalahan gitu ya. Karena ini masalah wakalah, kemudian apakah diperbolehkan nanti kemudian menunjuk si wakil untuk melakukan transaksi atas nama kita dan yang lainnya. Ini kita masih di awal ya, kita masih di awal, dan itu juga nanti akan bersinggungan dengan masalah qobot dan seterusnya. Saya itu pengennya kalau yang sesi atau program baca buku fikih muamalah ini yang berhubungan dulu dengan ini ya, dengan sebenarnya bisa dijawab, cuman
Itu nanti kita akan lebih pas kalau jawab di sesi tentang wakalah gitu ya, tentang wakalah. Kemudian juga nanti di situ akan bersinggungan juga dengan qabd ya, apakah si lembaga keuangan, apakah si perbankan tadi sudah menerima barangnya dan seterusnya, atau itu hanya kamuflase atas utang saja gitu. Itu akan bisa dibedah lebih detail sebenarnya nanti ketika kita bahas materi yang berkenaan dengan itu gitu ya. Gak apa-apa ya, boleh ya gitu ya. Ya insya Allah supaya kita lebih fokus ke materi terlebih dahulu, ke pembahasan-pembahasan. Baik, ada pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, kalau misalnya si B ini diizinkan untuk menjualkan barangnya si A, lalu si A ini tahu kalau barangnya itu sering laku, yang ngejualin itu anaknya si B, apakah diperbolehkan Ustadz? Gimana? Si A tahu? Lalu si A tahu. Lalu si A tahu kalau barangnya itu sering laku dan yang ngejualin itu anaknya si B. Oke. Kalau yang seperti itu nanti tergantung si A ngizinkan nggak gitu ya. Karena berarti kan anggap saja anaknya si B ini namanya si C gitu kan. Nah, boleh nggak tuh si B wakilkan lagi kepada si C gitu ya. Pada prinsip dasarnya kalau memang dia sebagai wakil ya boleh-boleh saja gitu kan. Kalau memang si A ngizinin itu. Jadi ini insya Allah detailnya nanti kita bahas di bab wakalah gitu ya, di bab perwakilan mengenai rincian-rincian semacam ini. Tapi secara prinsip kalau untuk wakalah ya si A, si B kalau memang posisinya sebagai wakil pastikan dia sudah izin dengan A, dan kalau A tahu dan sudah mengizinkan ya selesai masalahnya gitu ya. Secara ringkas seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, semoga materi pada sesi kali ini kita bisa pahami dan ambil poin-poin pelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.